Jika kita tertinggal sholat sunnah qabliyah subuh atau asar, lalu melaksanakannya setelah sholat fardu subuh atau asar, apakah boleh? Karena saya pernah dengar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah setelah subuh. Jazakallah khairan. Ini pendapat ulama, ada yang merincikan. Terutama sholat sunnat al-fajr. Sholat sunnah sebelum subuh, artinya sebelum iqamah subuh. Dan sunnatul fajr sama dengan nama lainnya sholat sunnah subuh. Jadi jangan salah paham, karena di Indonesia ada sebagian orang yang menafsirkan atau memaknakan sholat sunnatul fajr adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum fajar, sebelum azan subuh. Ini nggak benar. Sebelum azan subuh adalah sholat tahajud dan sholat witir, gitu kan. Kalau azan subuh, setelahnya namanya sunnatul fajr. Karena sholat subuh dinamakan sholat fajr. Sholat fajr. Ya. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di sholat subuh fajr itu, Al-Quran akan menjadi saksi atau disaksikan oleh para malaikat. Ya. Sunnatul fajr ini dikerjakan karena fadilahnya besar. Di antaranya hadisnya adalah hadis sahih riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih. Rakaatai fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat yang dikerjakan antara azan dan iqamah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Maksudnya nanti hari kiamat, kalau antum kerjakan 2 rakaat itu, pada saat diberikan pahalanya, antum berharap, antum merasakan 2 pahala tadi, 2 rakaat sholat sunnatul fajr itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya kalau kita miliki. Bayangkan kalau kita miliki semua manusia, semua jin, semua hewan-hewan, semua tumbuh-tumbuhan, semua tanah di muka bumi ini milik kita. Semua gunung-gunung, semua lautan. Dan itu diganti dengan 2 rakaat sholat sunnatul fajr. Lebih baik daripada itu mana? Nah, karena besarnya fadilahnya, dan juga ada hadis yang lain, hadis sahih, bahwasanya baginda Nabi SAW pernah mengadakan perjalanan bersama para sahabat dalam hal perjalanan peperangan, ya. Kemudian beliau tertidur dengan para sahabat dan beliau tidak terbangun kecuali setelah terasa teriknya matahari di wajah beliau SAW. Maka Nabi SAW bangun lalu membangunkan para sahabat lalu menyuruh Bilal azan setelah terbit matahari, kemudian sholat sunnatul fajr, kemudian baru sholat subuh. Hadis-hadis ini dipegang oleh para ulama menandakan memang sholat sunnatul fajr sangat ditekankan. Dan bagi orang yang sudah rutin mengerjakannya, sudah kebiasaan dia tiap hari, cuma kebetulan satu hari dia telat, masuk masjid sudah iqamah, dia nggak sempat sholat, maka dibolehkan setelah salam dia sholat sunnatul fajr tadi. Sebagian ulama juga menarik ini dalam masalah sholat qabliyah asar kalau dia sudah terbiasa mengerjakannya. Karena ada hadis Nabi SAW juga yang berbunyi, di dalam hadis Bukhari, beliau pernah selesai salam asar lalu kemudian beliau bangun mengerjakan sholat 4 rakaat. Para sahabat nunggu. Setelah selesai beliau salam lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah telah turun wahyu menyampaikan tentang adanya sholat setelah asar? Kata Nabi SAW, ini adalah sholat ba'diyah duhur saya. Ba'diyah duhur. Tadi sempat saya disibukkan oleh satu kaum yang punya hajat, kemudian saya terlupa lalu saya kerjakan sekarang. Sebagian ulama mengatakan kalau orang lupa, orang sudah biasa mengerjakan, kemudian dia memang menjaga fadilahnya, maka dibolehkan dia mengerjakan setelah sholat subuhnya tadi atau setelah sholat asar.